Hai guys, ketemu lagi bersama kami di channel YouTube Kelompok 6 dalam konsep dasar ilmu pengetahuan sekolah dasar, penjajahan bangsa Indonesia dan upaya Indonesia mempertahankan kedaulatan. Sebelum menyaksikan, alangkah baiknya untuk di like, comment, and subscribe, dan juga di-share ke teman yang lainnya. Pengertian upaya untuk menguasai suatu wilayah untuk mendapatkan sumber daya disebut kolonialisme. Sedangkan imperialisme merupakan sistem politik yang bertujuan menguasai negara lain untuk memperoleh keuntungan. Bangsa Eropa memiliki semboyan untuk melakukan penjajahan. Semboyan tersebut dikenal sebagai Triji atau Gol, Glory, dan Gospel. Semboyan Triji ini memiliki arti sebagai berikut. Gol, yaitu mencari kekayaan dengan berdagang. Glory, yaitu mencari kejayaan dengan meluaskan daerah jajahan. Gospel, yaitu menyebarkan agama dan kepercayaan Nasrani. Berikut beberapa faktor bangsa-bangsa Eropa melakukan penjajahan di Indonesia. 1. Kaya akan rempah-rempah. 2. Negara agraris. 3. Memonopoli perdagangan. Awalnya bangsa Eropa melakukan penjajahan atau ekspedisi untuk melakukan perdagangan antar negara. Namun, hal ini berakhir menjadi penjajahan setelah mengetahui Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. 4. Jatuhnya Konstantinopel. Dampak dari imperialisme dan kolonialisme juga berdampak pada seluruh aspek. Yang pertama, dalam bidang politik. Sebelumnya, sistem pemerintahan di Indonesia merupakan sistem kerajaan atau turun-temurun, tetapi dengan kedatangan Belanda yaitu Jenderal Dendel membawa perubahan administrasi dan politik di Indonesia dengan lebih modern. Yang kedua, dalam bidang ekonomi. Dampak imperialisme dan kolonialisme Belanda juga berdampak pada bidang ekonomi, di mana salah satu tujuan mereka menguasai Indonesia untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan mencari uang dan mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, bidang sosial budaya. Dalam sisi perkembangan sosial budaya, kebudayaan masyarakat Indonesia terhadap masa imperialisme dan kolonialisme juga mengalami perubahan. Dampak yang dirasakan salah satunya adalah dengan berubahnya pola hidup masyarakat Indonesia akibat pengaruh bangsa Eropa. Yang keempat, bidang pendidikan. Belanda memajukan perkembangan pendidikan bagi rakyat Indonesia dengan tujuan untuk menghasilkan pegawai administrasi yang berpendidikan dan bisa dibayar dengan upah minima. Untuk yang pertama, masa penjajahan Portugis. Karakteristik penjajahan Portugis. Faktor penyebab Portugis mengadakan ekspansi ke arah timur disebabkan oleh perjanjian Tordesillas oleh Paus Alexander VI di Roma. Selangkah demi selangkah mereka arungi samudra yang menuju ke arah timur. Abad ke-7, ini mungkin karena adanya suatu letak geografis Indonesia yang sangat terbuka dan strategis. Indonesia memiliki sebuah letak di antara dua benua Australia, benua Asia, dan dua samudra India dan Pasifik. Untuk yang kedua, Spanyol. Karakteristik penjajahan Spanyol menjajah Indonesia hanya sementara karena mereka lebih memfokuskan kekuasaannya di Filipina. Meskipun hanya sementara, Spanyol mendapat bagian wilayah barat yang dipimpin Magellan. 1521, Magellan dan awaknya tiba di Pulau Cebu, Filipina. Ia diterima baik oleh Raja Cebu sebab saat itu Cebu sedang bermusuhan dengan Mactan. Namun Magellan terbunuh oleh Mactan di Filipina sehingga ekspedisi dilanjutkan di Elcano. Di bawah kepemimpinan Elcano, rombongan Spanyol akhirnya tiba di Tidore. Kerajaan Tidore menyambut baik kedatangan Spanyol. Mereka menjadikan Spanyol sebagai sekutu. Saat itu Tidore tengah bermusuhan dengan Portugis yang bersekutu dengan Ternate. Ketiga, Inggris. Pada akhir abad 16, Inggris mengadakan hubungan dagang dengan dunia timur melalui Tanjung Harapan. Sementara itu, perhatian Inggris terbagi menjadi dua, Indonesia dan India. John Jordan
merupakan pemimpin perdagangan Inggris yang dianggap paling membahayakan kedudukan Belanda di Nusantara dan dengan tegas menandaskan bahwa perdagangan di Maluku adalah bebas untuk siapapun. Maka perselisihan antar Belanda dengan Inggris pun tak terelakkan dan perselisihan dimenangkan oleh Inggris. Namun setahun kemudian kapal-kapal Inggris dihadang oleh Belanda yang mengakibatkan Inggris mengalami kekalahan, sehingga menarik diri dari wilayah Nusantara dan memusatkan perhatiannya di India. Karakteristik penjajahan Jepang. Jepang datang ke Indonesia pada awalnya disambut baik oleh rakyat Indonesia karena dianggap dapat membebaskan rakyat Indonesia dari penindasan dan penjajahan bangsa Barat. Tetapi, lama-kelamaan rakyat Indonesia sadar bahwa kedatangan Jepang ke Indonesia bukan untuk membebaskan namun melakukan pemerasan atas segala kekayaan Indonesia. Dengan melakukan tanam paksa, sebagai akibat dari itu semua, timbullah perlawanan rakyat anti-Jepang. Jepang menyerang pangkalan laut Amerika Serikat pada 7 Desember 1941 di pelabuhan Pearl Harbor. Penyerangan ini bertujuan untuk melumpuhkan kekuatan sekutu. Serangan ini menjadi titik awal terjadinya perang di kawasan Asia Pasifik dan menjadi salah satu sebab khusus terjadinya Perang Dunia II. Jepang masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942, mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur, dan terjadilah pertempuran dengan Belanda yang sebelumnya memang sudah menduduki wilayah ini. Namun akhirnya pasukan KNIL menyerah pada tanggal 12 Januari 1942. Dengan demikian, Tarakan merupakan wilayah pertama yang jatuh ke tangan Jepang. Setelah daerah luar Jawa dikuasai, Jepang kemudian memusatkan penyerangannya di Pulau Jawa. Karena Pulau Jawa merupakan pusat dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda, tentara Jepang terus bergerak ke kota-kota lain di Jawa sehingga dengan mudah kota-kota tersebut jatuh ke tangan Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1942 dilakukan perundingan antara pihak Belanda dan pihak Jepang yang hasilnya tercapai kapitulasi Kalijati yang menandai berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia yang digantikan oleh pihak Jepang. Cara kerja Rodi dan Romusha di Indonesia. Kerja Rodi dan Romusha adalah panggilan pekerja paksa yang terjadi di masa penjajahan Jepang pada tahun 1942 hingga 1945, di mana orang-orang Indonesia dipekerjakan secara paksa dengan tujuan untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Jepang berniat untuk meraup keuntungan dari berbagai komoditas yang ada di Indonesia. Terlepas dari itu, Romusha adalah sebuah sistem kerja paksa dalam hal pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia. Lalu, apa itu kerja Rodi? Kerja Rodi merupakan sistem tanam paksa serta pemungutan pajak pada rakyat Indonesia dalam bentuk hasil produksi. Oleh karena itulah, Jepang berusaha memperoleh sumber daya manusia dan alam demi kepentingan ekonomi semata. Pada saat itu, tokoh nasionalis Indonesia belum menyadari tujuan terselubung Jepang melakukan pendudukan di Indonesia. Mulanya mereka hanya berpikir bahwa masyarakat Indonesia dipekerjakan untuk tenaga sukarela. Tetapi pada kenyataannya, mereka secara tidak langsung menyiksa seluruh rakyat Indonesia dengan dipekerjakan secara tidak wajar. Upaya yang dapat dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan adalah dengan mengukuh rasa persatuan dan kesatuan, toleransi antara umat beragama dan ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Mengapa kita harus mempertahankan kedaulatan negara kita? Agar negara kita tetap kokoh berdiri dan tidak mudah dihancurkan dan diremehkan ataupun diganggu oleh negara lain.
Perundingan mempertahankan kedaulatan NKRI setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Belanda masih belum bisa mengakui kedaulatan Indonesia. Bahkan Belanda masih kekeh untuk menguasai Indonesia kembali dengan memboncengi tentara sekutu. Kedatangan Belanda dan tentara sekutu ke tanah air tidak disambut baik oleh masyarakat karena tujuan mereka datang adalah menaklukkan kembali tanah jajahannya. Yang terjadi, pertempuran Ambarawa, pertempuran Surabaya, Bandung Lautan Api, dan masih banyak lagi. Karena tidak ingin terjadi banyak pertumpahan darah, pihak Indonesia dan pihak Belanda melakukan sejumlah perjanjian-perjanjian untuk mencapai kesepakatan. Yang pertama yaitu perundingan Linggarjati. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Belanda masih belum mengakui kedaulatan NKRI secara de facto. Oleh karena itu, diadakan sebuah perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk membahas hal tersebut. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Prof. Schermerhorn. Beberapa persetujuan, antara lain Belanda mengakui Republik Indonesia secara de facto yang terdiri atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Selain itu akan dibentuk negara federal yang dinamakan Republik Indonesia Serikat, di mana Republik Indonesia ini menjadi salah satu negara bagiannya. Terakhir akan dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala Uni. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Kabupaten Lamongan tahun 1948 hingga 1949. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumandangkan bahwa Indonesia sudah merdeka dengan membacakan proklamasi. Tetapi karena Jepang masih menguasai Karesidenan Bojonegoro Lamongan, maka masyarakat yang berada di Lamongan tidak mengetahui bahwa Indonesia itu sudah merdeka karena berita yang masuk sudah ditutup rapat-rapat oleh pemerintahan Jepang di daerah tersebut. Karesidenan Bojonegoro melakukan aksi atau gerakan dengan mengecat dan menempelkan stiker bergambar bendera merah putih pada rumah-rumah dan kendaraan yang mereka jumpai. Mereka juga memberi tanda milik Republik Indonesia di seluruh kendaraan para pemimpin dan pegawai kebangsaan Jepang, membanjiri rumah Residen Bojonegoro. Aksi dari golongan pemuda tersebut bertujuan untuk mendesak Residen untuk menandatangani naskah proklamasi. Perlawanan rakyat Aceh. Sejarah perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis sudah terjadi sejak abad ke-14 Masehi. Penyebab perlawanan Aceh terhadap Portugis selama bertahun-tahun lamanya, Portugis menjadi musuh Kesultanan Aceh Darussalam yang saat itu dipimpin oleh Sultan Ali Mukhayat Shah 1514 sampai 1528. Penyebab terjadinya perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis: 1. Ambisi Portugis yang ingin memonopoli perdagangan di wilayah Aceh. 2. Portugis melarang orang Aceh berlayar untuk berdagang melewati Laut Merah. 3. Penangkapan kapal-kapal Aceh oleh Portugis. Pada 1641, kekuasaan Portugis di Malaka melemah sehingga kehadiran VOC dari Belanda yang kemudian merebut wilayah itu. Perlawanan rakyat Demak. Pada 1511, Portugis berhasil merebut Malaka dan ingin segera melebarkan kekuasaannya sampai ke Maluku. Mengetahui hal ini, Kesultanan Demak tidak mau tinggal diam dan melakukan penyerangan. Perlawanan terhadap Portugis dilakukan oleh Demak lebih dari 1 kali. Meski pada awalnya sempat menemui kegagalan, perjuangan Demak akhirnya membawa hasil yang menggembirakan. Dengan berkuasanya di Malaka, Portugis otomatis menguasai jalur pelayaran dan perdagangan yang penting di dunia. Keberadaan Portugis itu tidak hanya menjadi penghalang Kesultanan Demak, tetapi juga mematikan perdagangan kaum muslim Indonesia. Terlebih lagi, karena sebab itulah Kesultanan Demak mengirim armada ke Malaka untuk menggempur kedudukan Portugis. Selain di Malaka, Kesultanan Demak juga melakukan perlawanan terhadap Portugis yang hendak mendirikan loji di Sunda Kelapa. Pada masa kekuasaan Raden Patah, perlawanan rakyat Demak terhadap Portugis dipimpin oleh Patiunis. Serangan yang dilakukan pada 1513 itu dilakukan dengan kekuasaan dan kekuatan 100 kapal dan 5.000 pasukan dari Jawa serta tambahan tentara dari Palembang hingga jumlah menjadi 12.000 pasukan. Akan tetapi kekuatan yang sangat besar tersebut dapat dipatahkan oleh Portugis sehingga Patiunus terpaksa kembali ke Jawa dengan kekalahan. Setelah Raden Patah wafat pada 1518, tahta Kesultanan Demak jatuh ke tangan Patiunus yang kembali
kembali mempersiapkan armada untuk menggempur kedudukan Portugis di Malaka. Maka pada 1521 ia kembali melakukan perlawanan ke Malaka. Namun Portugis ternyata menyambut pasukan Demak dengan pertahanan yang lebih baik. Lagi-lagi kesalahan Demak mengalami kekalahan, bahkan Patiunus gugur di medan perang. Betapa hatiku takkan bisa